ombak besar, ombak yang ketiga kali habis itu rumah. Di sini tidak ada mangrove, jadi banyak rumah yang rusak. Karena pada waktu itu memang besar ombaknya, bah hitam. Mangrove betul-betul menyelamatkan rumah saya, Pak. Benar-benar mangrove ini sangat bermanfaat bagi petambak dan meningkatkan hasil panen bagi para petambak-petambak lain. Teluk Palu, sebuah nama yang menyimpan dua kisah, keindahan dan bencana dahsyat. 28 September 2018, dunia menyaksikan bagaimana alam bisa mengambil kembali segalanya dalam sekejap. Namun, di tengah kehancuran, sebuah rahasia terungkap. Di balik sabuk hijau ini, kehidupan memilih untuk bertahan. Turun itu air, tiba-tiba naik, langsung naik. Ketiga kalinya dia hantam itu rumah. Ombak besar, ombak yang ketiga kali habis itu rumah. Gempa lebih parah, lebih besar. Iya, baru itu anak-anak jerit-jerit menangis. Berhamburan lari ke gunung. Mau turun di bawah kita lihat memang tidak ada lagi rumah. Habis sudah rumah diambil tsunami. Habis rata tanah. Tidak ada mangrove, jadi banyak rumah yang rusak. Habis, kalau di sana daerah sana bahkan ada mangrove, jadi tidak banyak dia habis. Sudah kejadian kan, utamanya gempa dulu kan, dia sekitar 15 menit menyusul tsunami. Pada waktu itu di pinggir laut, dari rumah sana kan, dari rumah saya. Pas saya dengar sudah banyak masyarakat berteriak, lari, air naik. Saya tidak lari, karena saya yakin di daerah saya kan banyak hutan mangrove. Karena saya sehari-hari saya di laut mancing. Jadi untuk rasa takut begitu tidak ada. Karena saya yakin pasti akan pijak di sini. Pada waktu itu memang pijak di sini, memang air. Tidak ada sampai di kampung. Takut sih, takut. Untuk lari tidak. Karena saya pikir, tidak mungkin juga mau, karena ada pemecah ombak kan, termasuk pemecah ombak kayak pohon mangrove. Alhamdulillah betul-betul pijak di mangrove sesuai dengan saya punya keinginan itu. Karena pada waktu itu memang besar ombaknya, bah hitam, bah busa. Pijak di sini dia saya, Pak. Kecil bah ke atas. Mangrove betul-betul menyelamatkan waktu tsunami, menyelamatkan rumah saya, Pak. Kisah di Palu adalah peringatan terkuat. Namun ironisnya, di seluruh Indonesia, kita terus kehilangan benteng ini. Jutaan hektar mangrove dalam kondisi kritis, ditebang, dialih fungsi, dan terdegradasi. Yang kami pahami, triple planetary crisis itu adalah kondisi krisis lingkungan yang kita alami hari ini, dan ada 3, dan ketiga krisis ini saling mendukung atau saling berinteraksi untuk memperparah kondisi lingkungan yang ada. Krisis iklim, pemanasan global, kemudian krisis keanekaragaman hayati, termasuk pangan di dalamnya, kemudian polusi. Mangrove kan sebagai storage ya, penyimpan dari karbon dioksida, dan terbanyak di substratnya, tidak di biomasanya. Di biomasanya mungkin kurang lebih sama dengan hutan daratan yang lain, tetapi yang terbanyak itu adalah di substratnya. Dan kehilangan mangrove berarti semula karbon yang tersimpan kurang lebih 1.000 ton ekuivalen per hektar itu kemudian akan hilang ke atmosfer dengan hilangnya mangrove. Kita tahu bahwa ikan-ikan komersil itu 75% pernah hidup di mangrove. Dengan hilangnya mangrove tentu biota yang menggantungkan atau pernah selama hidupnya menjalani di mangrove akan kehilangan habitat. Fungsi mangrove itu kan sebagai penahan abrasi. Jadi kalau hilang mangrove berarti akan terjadi abrasi yang akan berdampak pada bergesernya garis pantai, dan kemudian pasti juga akan terjadi banjirop. Jadi kalau kita melihat secara global, selain mangrove itu sebenarnya ada pembagian khusus secara alamiah. Jadi kalau kita lihat di alam itu, di luar itu ada koral,
ada koral reef itu menjadi benteng pertama sebelum masuk ke daratan. Dari koral itu di tengah-tengah itu ada namanya hutan lamun, padang lamun. Nah, yang terakhir, benteng terakhir itu adalah mangrove. Nah, 3 ekosistem ini itu tiga-tiganya ada di Indonesia. Di banyak kasus daerah-daerah yang terkena gelombang tsunami itu yang bisa bertahan daratannya itu adalah daerah yang masih existing mangrove-nya bagus. Di Kalimantan Utara, para petambak merasakan dampaknya secara langsung. Ambisi ekonomi jangka pendek mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Di akar mangrove itu banyak sekali mikroorganisme, ya, yang sebenarnya itu menjadi makanan alami udang, dan itu terkonfirmasi saat ini tambak-tambak yang masih existing mangrove-nya itu masih bagus. Pada saat terjadi serangan penyakit itu tidak, pada saat masuk penyakit itu mangrove yang tambak yang ada mangrove-nya itu masih bagus. Daun-daun mangrove, kemudian akar mangrove itu menjadi filter secara alamiah. Kan air ini mengalir dalam 1 kali 24 jam itu 2 kali pasang, 2 kali surut kan. Daun mangrove itu menjadi makanan alami berbagai macam jenis ikan, udang, kepiting. Nah, bisa dibayangkan kalau ini hilang, otomatis kan rantainya jadi terputus, ekologi menjadi rusak, dan ini yang dirasakan sekarang. Pemerintah Indonesia menyadari tantangan ini. Pada tanggal 5 Juni 2025, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai payung hukum kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia. Berdasarkan mandat peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menetapkan peta mangrove nasional dan peta kesatuan lanskap mangrove sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pemulihan ekosistem mangrove. Belajar dari pelajaran pahit 2018, Palu bangkit, bukan dengan membangun tembok beton, tapi membangun kembali benteng hijau mereka. Tapi restorasi bukan sekedar menanam. Pasca bencana, lokasi ini tempat pembuangan material-material gedung, rumah. Mereka menganggap tidak layak, tapi mangrovers berusaha, kami terus melakukan penanaman. Dan akhirnya sampai saat ini mangrove-mangrove itu tumbuh dengan subur di sini. Untuk manfaat dari apa yang sudah kita lakukan sejak 2019, ini karya nyata buat teman-teman semua yang sudah ikut terlibat. Sekitar 80.000 pohon mangrove sudah tertanam sampai saat ini. Terus manfaat lainnya masyarakat di sekitar sudah mencari kepiting, mencari kerang untuk kebutuhan hari-hari mereka. Jadi mereka menerima manfaat dari keberadaan mangrove di sekitar ini. Dan untuk jangka panjang mudah-mudahan ini bisa menjadi penahan tsunami ke depannya. Karena kita tahu tsunami akan datang lagi entah berapa tahun sekali dia akan muncul. Jadi ini adalah salah satu mitigasi bencana kita. Memang bukan untuk kita, tetapi untuk generasi kita yang akan datang. Inilah solusi berbasis alam, nature-based solution untuk adaptasi krisis iklim. Mangrove adalah infrastruktur hijau terbaik untuk melindungi jutaan nyawa di garis pantai Indonesia dari bencana. Jika di Palu mangrove adalah perisai, di Kalimantan Utara mangrove adalah penyedia. Ini adalah silvofishery, sebuah revolusi ekonomi biru atau blue economy, di mana ekologi dan ekonomi berjalan beriringan. Mangrove berfungsi sebagai filter alami, menjaga kualitas air. Akar-akarnya menjadi sumber pakan alami. Sudah pernah ada kajian bagaimana membandingkan antara tambak yang
pure ya, atau digabung dalam hal ini misalnya silvofishery, ditambah di dalam itu ada kita tanam mangrove, kemudian di sela-selanya itu ada varit untuk memelihara ikan dan udang. Ternyata hasilnya jauh lebih bagus. Kan itu tadi fungsinya ekologinya masih jalan. Nah, itu. Tambak sekarang alhamdulillah sudah memadai. Dari dulu panennya itu cuma sampai 100 kilo. Sekarang sudah sampai 300-an kilo lah. Alhamdulillah sudah ada peningkatan setelah penanaman mangrove ini. Dulu tambak saya itu kurang berhasil lah begitu kan. Karena umur 1,5 bulan udangnya sudah sakit. Setelah penanaman mangrove ini sangat signifikan lah anunya. Dari 100 kilo sampai 300-an kilo sudah sekarang. Harapan kedepannya kami menjadi contoh bagi para petambak-petambak lain itu bahwa benar-benar mangrove ini sangat bermanfaat bagi petambak. Salah satunya itu menjaga ekosistem alam, mencegah abrasi, dan meningkatkan hasil panen bagi para petambak-petambak lain gitu. Manfaatnya tidak berhenti di situ. Di Tarakan, mangrove yang terjaga menjadi destinasi ekowisata unggulan yang membuka lapangan kerja baru. Kisah sukses di Palu dan Kaltara bukan proyek lepas. Ini adalah model yang kini direplikasi dalam skala nasional. Ini adalah bagian dari komitmen besar Indonesia dalam Volunetzing 2030. Mangrove ini punya manfaat yang sangat besar sebenarnya kalau kita bisa melihat lebih jauh potensinya. Mangrove itu yang pertama bisa memberikan dampak ekonomi ketika kemudian mampu diolah dengan baik. Beberapa daerah mampu menjadikan kawasan mangrove itu sebagai tempat wisata. Kemudian dari hasil dari mangrove itu sendiri juga kemudian bisa diolah. Ya, kemudian dari sisi lingkungan sebenarnya ini sangat baik dalam rangka menangkap karbon-karbon yang ada di wilayah daerah sekitaran mangrove itu sendiri. Dari kegiatan tersebut juga banyak hal yang bisa menguntungkan tentunya desa kami, khususnya yang ada di Desa Tanah Merah. Yang pertama itu adalah dari kegiatan itu bisa memberdayakan masyarakat kami khususnya yang ada di Desa Tanah Merah, karena bukan hanya Desa Tanah Merah, namun akan tetapi di keseluruhan kecamatan yang masuk di 5 desa kecamatan Tanah Liat itu juga bisa terberdaya dari kegiatan mangrove tersebut. Selaku kepala desa bisa mendukung kegiatan penanaman mangrove ini melalui petani tambak, karena kegiatan ini tidak hanya menjaga ekosistem mungkin mangrove, tapi dari kegiatan ini banyak melibatkan masyarakat, tentunya dari pekerjaan, kemudian juga dari masyarakat yang tadinya sulit atau mungkin kami dari desa sulit untuk memberdayakan masyarakat. Dengan kegiatan ini ya alhamdulillah bisa kami laksanakan dengan melibatkan masyarakat banyak. Dari Palu hingga Kalimantan Utara, Indonesia membuktikan mangrove adalah perisai yang melindungi. Mangrove adalah penyedia yang menyejahterakan. Menjaga mangrove bukan hanya menjaga Indonesia. Ini adalah menjaga masa depan kita. Sampai berpuluh-puluh tahun itu bisa tumbuh dengan baik dan semakin besar semakin bermanfaat buat daerah sebenarnya. Dari kegiatan ini bisa memberdayakan masyarakat khususnya yang ada di Desa Tanah Merah. Dan meningkatkan hasil panen bagi para petambak-petambak lain gitu. Mari kita sama-sama menjaga apa yang sudah kita tanam untuk generasi kita yang akan datang. Ayo jaga mangrove karena mangrove jaga kita.